Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini kita belajar mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang sangat fenomenal di kalangan pesantren yang ada di Indonesia ini. Adalah kitab yang berisi tentang bagaimana tata krama, bagaimana cara, kiat-kiat, tips kita selama belajar. Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Baik, sebelum kita mulai ngaji, mari kita terlebih dahulu hadiahkan Fatihah, baca Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, leluhur kita semuanya saja, pendiri bangsa ini, kemudian juga para ulama-ulama yang kita ikuti, khususnya yang mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, kemudian sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah keberkahan dari ilmu mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca paragraf pertama. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Silahkan kalian maknai, bisa kalian catat ya. Sementara ketika buku masih belum kalian terima, kalian simak, kalian catat hal-hal penting. Kemudian nanti kalau bukunya sudah kalian terima, kalian harus mencatatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddala, yang telah melebihkan, yang telah memberikan keistimewaan Bani Adam, terhadap anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam, bil ilmi, dengan adanya ilmu, wal amali, dan amal, ala jami'il alami, diistimewakan atas seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi, yang menjadi tuannya orang Arab, wal ajami, dan orang ajam, wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam tersebut juga terlimpah curahkan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ya nabi'il ulumi, mereka itu ibarat sumur mata air yang berlimpah ruah berupa ilmu, wal hikami, dan hikmah. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan awal ngaji Ta'limul Muta'allim ini, Pak Guru ingin menjelaskan bahwa di sini pengarang kitab menegaskan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Artinya bagaimana? Kita biasa memuji teman kita. Misalnya si A memuji si B. Kamu kok sangat bagus, tulisanmu sangat luar biasa, suaramu indah,
prestasimu bagus. Itu kan pujian terhadap si B. Lah, yang seperti itu hakikatnya adalah hakikat pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Iya, karena yang menciptakan si B itu bisa berprestasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu menjadi penting untuk dipahami bahwa segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pantas dipuji oleh karena Allah maha baik. Dalam Asmaul Husna itu kita temukan Asmaul Husna Al-Bar, yang maha baik gitu ya. Allah itu baiknya bukan main kepada kita. Tidak ada yang lebih baik dari Allah terhadap kita. Melebihi kebaikan Allah itu nggak ada. Kalian lihat, kalian pagi bangun tidur bisa melihat warna cerah, warna hitam, warna putih, warna merah, warna kuning. Bisa melihat mata. Kemudian dengan kebaikan Allah tadi, Allah juga menganugerahkan kita bisa mencium bau. Yang akhir-akhir ini ketika tidak bisa mencium bau, maka dia terpapar COVID-19. Coba kalian pikir, bisa mencium bau itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak pernah kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberi kita bisa melihat, kita bisa mencium bau, lidah kita bisa merasakan enaknya masakan. Allah nggak pernah memberikan semuanya itu atas permintaan hambanya. Semuanya adalah atas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji itu ya patut hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memuji teman bagaimana? Pada hakikatnya memuji Allah sebagai penciptanya. Kemudian di sini pengarang kitab ini memberikan indikasi, menyampaikan kenapa sih segala puji itu bagi Allah. Kenapa di sini? Allazi faddala bani Adam. Karena memang telah memberikan keistimewaan kepada anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam. Berarti ya mulai Nabi Adam sampai sekarang kita saat ini, itu semuanya diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menegaskan lagi pengarang kitab, dengan cara apa Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan, memberikan keistimewaan, dengan apa? Bil ilmi wal amal. Lah di sini baru kita masuk agak serius, bahwa keistimewaan, kelebihan yang kita miliki saat ini itu tidak lepas dari yang namanya ilmu dan amal. Kalian tahu ilmunya wudhu? Praktekkan, amalkan wudhu itu. Jalani wudhu itu sebelum kalian sholat. Kalian tahu yang namanya sholat, diajari sholat oleh gurunya, maka amalkan sholat itu. Karena sholat yang didasarkan ilmu kemudian dilaksanakan dengan sepenuh hati, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan kita sebagai anak cucu Nabiullah Adam alaihis salam. Kita diberikan keistimewaan, kelebihan dengan ilmu dan amal tersebut, itu mengalahkan ala jami'il alam, mengalahkan semuanya yang ada di alam ini. Yang ada di alam ini apa saja? Kita sebut saja benda. Batu. Batu itu benar keras. Kita lempar ya tidak akan pernah merasa sakit dia. Kita injek kaki kita yang justru sakit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melebihkan kita manusia dengan batu tersebut, di atas batu tersebut. Kenapa? Ternyata dengan ilmunya manusia bisa mengolah batu itu, dihaluskan jadi koral untuk bahan cor, dihaluskan bisa halus dan untuk bisa
macam-macam lah. Bahkan bisa dipakai bebatuan itu hiasan, batu akik. Nah, itu semuanya adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena nggak ada selain manusia yang diberi ilmu oleh Allah kemudian bisa mengamalkan ilmunya dalam mengelola batu sehingga jadi batu akik. Itu nggak ada. Ya Allah hanya memberikannya kepada manusia. Ini salah satu bukti, ya. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. As-salatu, salat itu adalah bahasanya solawat kalau yang kita pahami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cuman di sini bentuknya adalah as-salatu, bentuk kata benda, ya. Tapi kalau Allahumma sholli, itu bentuknya kata kerja. Dalam bahasa Arab biasa saja kita kepingin mendoakan bisa dengan menggunakan kata kerja, bisa juga menggunakan kata benda. Kebetulan yang dipakai di sini adalah kata benda. Assalatu wassalam. Semoga solawat dan salam. Solawat itu apa sih? Solawat itu adalah doa, mendoakan kepada Nabi semoga mendapatkan rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu untuk Nabi sudah sangat besar. Tapi kita orang beriman itu justru disuruh oleh Allah. Dengan bangga Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi. Maka dari itulah, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah atasnya. Wasallimu taslima, dan juga ucapkanlah salam. Lah solawatnya itu macam-macam. Kalau manusia, kita orang awam seperti ini mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam keselamatanmu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Berbeda lagi kalau misalnya malaikat yang bersolawat bagaimana? Berarti malaikat memintakan tambahan rahmat, memintakan segala macam kenikmatan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Allah bagaimana? Ya Allah sendiri kalau bersolawat, apakah Allahumma sholli, Allah menyebut dirinya? Tidak, tapi meridhoi, merahmati langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Arabi wal Ajami, yang menjadi tuannya orang Arab, wal Ajami, dan orang non-Arab. Ajam itu non-Arab. Jadi dalam istilah bahasa Arab kita mengenal dua kelompok besar. Satu Arab, ya, yang berarti ada di semenanjung Arab sana, di Saudi sana. Kalau kita runtut sejarahnya, bangsa Arab itu dari keturunan siapa itu banyak sekali. Ke atas itu banyak sekali. Namun itu biarlah guru-guru sejarah yang menjelaskan itu. Sedangkan Ajam itu adalah non-Arab. Jadi selain Arab seperti kita yang hidup di Jawa, orang Jawa hidup di Jawa seperti ini, itu adalah non-Arab, disebut dengan Ajam. Ya, kategorinya hanya ada dua itu saja. Wa ala alihi, dan juga yang namanya salawat dan salam tersebut untuk keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ya yang pasti para istrinya, anak-anaknya. Namun ada juga yang termasuk dalam ahli bait itu orang yang non keluarga. Waktu itu disebutkan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi min ahli baiti, itu penjelasan, itu penetapan Nabi. Kemudian ada juga kita, orang mukmin, orang muslim yang percaya, yang beriman
kemudian mau menjalankan ajaran Nabi, itu juga termasuk bagian dari ahlu baitnya Nabi. Maka nanti akan dapat syafaat. Itu pasti. Umat Nabi Muhammad itu pasti dapat syafaat. Syafaat itu kan ibaratnya pertolongan. Kalau kalian punya baju robek, maka baju itu bisa ditempel, baju itu bisa dijahit. Lah, tempelan, jahitan semacam itu adalah syafaat. Lah, kalau orang hidup setelah zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu kan ibaratnya dia tidak punya baju, tidak pernah beriman, tidak pernah beramal soleh. Maka juga sulit akan mendapatkan syafaat Nabi, itu sulit, hampir tidak mungkin menurut perhitungan manusia. Ya karena ibaratnya bajunya saja nggak punya, yang mau dijahit apanya? Baju saja nggak punya, yang mau ditempel lubang baju yang mana? Nggak ada. Maka ibaratnya ya, iman Islam kita tetap percaya kepada Kanjeng Nabi, tetap menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka seperti itu dianggap sebagai ahlu baitnya Nabi. Kalau sudah dapat posisi ahlu baitnya Nabi, maka yang seperti itu adalah pasti akan mendapat syafaat Nabi. Wa ashabihi, dan para sahabat Nabi. Diakui atau tidak, sholawat dan salam untuk para sahabat itu ya jadi tradisi kita di dalam membaca sholawat. Oleh karena Nabi memang tidak sendirian. Nabi selama hidup, Nabi menyebarkan agama itu dibantu oleh para sahabat. Secara zahir itu dibantu oleh para sahabat. Kalau hakikatnya ya Allah semuanya yang menentukan itu. Namun sesuai dengan fakta sejarah, ada sahabat-sahabat Nabi yang begitu setia sampai rela untuk berhijrah, meninggalkan rumah tanah kelahirannya, meninggalkan bisnisnya hanya karena ingin ikut kepada Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, dan begitu seterusnya. Mereka, baik itu Nabi, keluarga Nabi, para sahabat Nabi, itu sebagai ya Nabi'il ulum, sebagai sumber mata air yang berlimpah. Ya, ilmu-ilmu mereka itu ibaratnya sumber mata air yang berlimpah, yang tidak akan mungkin habis. Itu diibaratkan sebagai ya Nabi'il ulum wal hikami, dan hikmah. Kita seringkali mendengar kata hikmah. Hikmah itu apa? Kalau kalian lihat di tafsir, ya itu banyak sekali kategori hikmah. Bahkan kata hikmah itu ada yang masuk pada level nubuwah. Nubuwah itu kenabian. Jadi orang yang faman utiyal hikmata faqad. Nah, itu ada itu dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Siapapun yang diberi hikmah, dia sungguh sangat beruntung, kan begitu. Lah, hikmah yang dimaksud di sini saya akan coba jelaskan secara sederhana saja. Bahwa yang namanya ilmu, yang namanya pemahaman kita terhadap ilmu apapun itu, maka kalau ketika ingin disampaikan kepada orang, maka harus disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak menyinggung orang tersebut. Itu adalah hikmah. Jadi kita punya ilmu, kemudian ilmu kita sampaikan kepada orang tersebut tidak tersinggung. Nah, disitulah hikmah. Disitulah hikmah. Berarti kita punya ilmu. Hikmahnya apa? Bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada ya satu cerita yang sangat fenomenal tentang Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim itu hidup di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam.
suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril di dalam mimpi. Ya, orang zaman dulu itu kalau mimpi benar gitu kan. Kalau orang zaman sekarang mimpi itu karena sebelum tidur banyak pikiran. Ya, sehingga kalau tidur tergantung apa mimpinya itu tergantung apa yang dia pikirkan sebelum tidur. Tapi kalau zaman dulu orang-orang soleh tidak banyak pikiran, sehingga mimpi itu sangat berarti. Nah, satu ketika Luqman itu didatangi malaikat Jibril dalam mimpi. Wahai Luqman, kamu saya datangi ini karena memang ada 2 tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Pilihlah, apakah kamu kepingin nubuah, pengen jadi nabi, ataukah hikmah, kepingin menjadi orang yang ahli di dalam hikmah. Ternyata dalam mimpi itu dia memilih al-hikmah. Salah satu hikmah menurut Luqman Hakim yang luar biasa, yang patut untuk kita renungkan hingga saat ini adalah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, yang namanya kesyirikan itu jangan pernah dilakukan, karena itu merupakan kezaliman terhadap diri sendiri yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Lah bagaimana tidak? Bagaimana tidak sebuah kedzaliman? Yang namanya kesyirikan itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, atau meyakini selain Allah itu ada Tuhan yang setara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nggak ada yang setara Allah. Siapa yang bikin langit? Allah. Ada nggak yang bisa bikin langit selain Allah? Nggak ada. Yang bikin semut siapa? Allah. Siapa yang bisa bikin semut? Nggak ada, ya Allah yang bikin. Dan dari unsur upaya penciptaan saja sudah nggak pernah ada yang namanya Tuhan selain Allah. Kok kemudian meyakini ada Tuhan selain Allah? Itu kan kezaliman yang luar biasa terhadap diri sendiri. Lagi misalnya hikmah yang ada di surat Luqman itu, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Itu pendidikan akhlak betul ya. Kalau berjalan jangan terlalu cepat. Waqsid fi masyik. Kalau jalan ndak cepat, ndak lambat, tengah-tengah. Waghdud min sautik. Kalau bersuara juga harus dijaga. Jangan suka berteriak, jangan suka terlalu lirih dalam berbicara. Tapi santai-santai saja. Sekiranya orang bisa dengar, disitulah suara dikeluarkan. Kadar suara dikeluarkan, sekadar orang bisa mendengar. Itu kan hikmah yang luar biasa. Lah ternyata mohon maaf, orang yang berjalan terlalu cepat itu gak berwibawa sama sekali. Jalannya cepat itu, kayak orang kebelet mau kencing gitu ya. Kemudian kalau misalnya suaranya keras, bengak-bengok, orang juga sulit untuk menghormati orang yang suaranya keras, bengak-bengok, tidak ada aturan seperti itu. Itu kan hikmah yang luar biasa. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan berikutnya saya ingin sampaikan lanjutan waba'du. Ya, waba'du itu artinya setelah apa? Setelah alhamdulillah, sholawat, salam, dan lain sebagainya. Waba'du. Setelah itu, kemudian itu. Kemudian ya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi. Ketika aku melihat banyak para pencari ilmu itu, fi zamanina, pada zamanku, kata pengarang kitab, yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh ya, mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu, wala yasiluna, akan tetapi nggak sampai, akan tetapi tidak sampai. Belajarnya luar biasa, nggak ngerti malam, nggak ngerti siang, nggak ngerti panas, nggak ngerti hujan.
Itu orang zaman dulu memang begitu kalau belajar, serius. Tapi kalau sekarang kan sambil rebahan kalian. Iya, kalian sekolah jarak jauh itu kan bisa sambil rebahan. Jelas gak sama. Hasilnya jelas nggak sama. Dengan ketemu gurunya, duduk di hadapan gurunya, mendengarkan, menyimak, mencatat yang penting, belajar secara serius di hadapan guru. Jelas nggak sama kalau dibandingkan dengan sambil rebahan. Maka kalian kalau belajar kepingin serius ya duduklah. Meskipun kalian hanya mendengarkan suara Pak Guru, melihat yang namanya ini tulisan yang tertulis di kitab ini, ya kalian harus tetap serius, tetap duduk, mencatat hal-hal yang penting. Ini dalam kurung, artinya kalau di dalam kurung ini sebenarnya dalam teks aslinya nggak ada, cuman ada teks pembanding lainnya. Memang begitu, orang itu selalu begitu dalam hal kajian ilmu, tidak hanya sebatas satu cetakan kitab saja, tapi beberapa cetakan. Di sini di dalam kurung ternyata muncul wamin manafi'i wasamaratihi. Mereka itu nggak bisa sampai meraih kemanfaatannya, wasamaratihi, dan buah dari ilmu tersebut. Apa buah dari ilmu tersebut? Al-amalu bihi, mempraktekkan, menjalankan, wan nasyru, dan mau mengajarkan. Yuhramuna, mereka terhalang untuk mendapatkan kemanfaatan dan buah dari ilmu tersebut. Lima annahum akhta'u tariqahu, oleh karena mereka itu salah memilih jalan, cara belajarnya salah. Wataraku syara'itahu, mereka meninggalkan syarat-syaratnya belajar. Saya akan coba tunjukkan sedikit saja salah satu syarat belajar itu apa. Ketika membaca buku, ketika mendengarkan penjelasan guru, itu dalam kondisi punya wudhu, kondisi suci. Kalau lagi halangan tidak sholat bagaimana? Ya sudah, nggak usah, karena wudhu itu juga nggak disyariatkan orang yang lagi halangan tidak sholat. Itu salah satu syarat orang sebelum belajar. Jadi kondisi wudhu, punya wudhu, baru baca buku. Jadi tidak sekedar mau sholat saja baru wudhu, tidak sekedar wudhu saja itu kemudian dia mau baca Quran, tapi wudhu sebelum membaca buku, sebelum belajar. Ini kan salah satu syarat yang luar biasa berat. Tidak semua orang bisa menjalani itu. Ditegaskan lagi, wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Siapapun orangnya yang salah jalan pasti tersesat. Ya. Wa kullu man akhta'at tariqa, siapapun yang salah ambil jalan belajar, dhalla, maka dia akan tersesat dari belajar tersebut. Wala yanalul maqsuda, dan tidak bisa menerima maksud. Maksud itu adalah tujuan. Maksud itu apa? Tujuan. Qalla au jalla, baik maksud dari ilmu tersebut itu sedikit ataupun banyak. Kalian kepingin misalnya jadi insinyur mesin, ahli perbengkelan. Kalau yang ditempuh itu salah, belajarnya salah caranya, maka dia hanya akan mendapatkan ilmu tentang perbengkelan ya sedikit saja. Apalagi banyak, nampaknya tidak mungkin. Oleh karena itu, fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi. Oleh karena itu saya kepingin dan saya senang, kata pengarang kitab, an ubayyina lahum, untuk bisa menjelaskan kepada mereka tariqat ta'allum, metode belajar, cara belajar, ala ma ra'aitu fil kutub, sesuai dengan apa yang saya lihat di kitab-kitab itu. Ini kata pengarang kitab. Wa sami'tu min asatidhi,
dan sesuai dengan apa yang aku dengar dari guru-guruku. Ulil ilmi wal hikam, mereka yang memiliki kapasitas, kualitas keilmuan dan ahli hikmah. Lah ini, kalian harus tahu bahwa kitab ini ditulis bukan berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan angan-angan, bukan berdasarkan hal-hal lain, tapi berdasarkan beberapa kitab yang dinukil, beberapa penjelasan dari gurunya Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Roja'ad doa, oleh karena ya mengharapkan doa, li untukku, minar raghibina fih, ya minar raghibina fih, dari orang-orang yang cinta terhadap ilmu tadi. Kita tadi sebelumnya kan membaca Fatihah. Sebelum ngaji tadi kita kan baca Fatihah. Juga kita hadiahkan kepada siapa? Pengarang kita. Nah ini salah satu bukti bahwa memang beliau berhasil mengharapkan doa dari orang-orang yang cinta terhadap ilmu. Kita buktinya tadi kita bacakan Fatihah. Kan begitu. Meskipun hadiah Fatihah itu sebenarnya kembali kepada kita, keberkahan ilmu yang bakal kita terima nanti. Kemudian al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, bil fauzi wal khalasi, ya dengan kebahagiaan dan kemurnian fi yaumiddin, pada nanti hari pembalasan, ya dengan kebahagiaan, keberuntungan dan terlepas, ya. Al-Fauz, kalau di hari pembalasan, Al-Fauz, kebahagiaan, itu surga. Kalau Al-Khalas, di hari pembalasan, itu adalah terbebas dari siksa neraka. Ya ternyata begitu. Orang ngarang kitab itu nggak kepengen dapat uang banyak, kitabnya banyak, kemudian dijual, banyak orang yang beli, dapat banyak uang. Tidak. Tapi ini adalah contoh yang luar biasa. Mendapatkan apa? Kebahagiaan surga nanti di hari pembalasan, wal khalas, dan terselamatkan dari siksa neraka. Ba'da mastakhartullah ta'ala fi, setelah aku beristikharah, meminta pertimbangan kepada Allah fihi, dalam menjelaskan, mengarang kitab ini. Jadi yang namanya pengarang kitab ini mau ngarang kitab itu istikharah dulu, meminta pertimbangan kepada Allah. Ya Allah, saya kepingin mengarang kitab yang berisi tentang bagaimana cara belajar. Kalau istikharahnya baik, ya buktinya dia kemudian mengarang kitab. Kalau tidak baik, tidak akan mengarang kitab. Itu ulama zaman dulu begitu. Berbeda dengan orang zaman sekarang, nulis buku ya nulis saja, nggak pernah ada istikharah itu. Termasuk saya nulis buku ringkasan sorof untuk belajar di Bina Prestasi itu, saya nggak istikharah. Saya hanya melihat kebutuhan. Ini anak ini butuhnya ilmu sorof, maka saya tulis ringkasan ilmu sorof. Saya sendiri nggak beristikharah. Kalau ulama zaman dulu istikharah betul. Dan setelah kitabnya itu selesai, itu ditirakati. Kalau zaman sekarang nggak ada yang tirakat. Tirakat itu apa? Ya meminta kepada Allah dengan upaya yang luar biasa. Baik itu dengan tahajud di waktu malam, baik itu dengan berpuasa, meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik. Semuanya ditirakati. Kalau zaman dulu begitu. Kitabnya selesai ditirakati. Tujuannya apa? Kitab tersebut biar manfaat. Lah buktinya sudah berapa ratus tahun kitab ini masih dibaca. Ya, Burhanul Islam Az-Zarnuji itu daerah dulu itu Uni Soviet, golongannya daerah sana. Itu bisa sampai ke Indonesia. Hingga saat ini masih dibaca. Itu adalah bukti kemanfaatan ilmunya beliau. Tidak habis dimakan oleh zaman. Semuanya sekali lagi tidak lepas dari istikharahnya,
tidak terlepas dari upayanya, tidak terlepas dari yang namanya tirakat, agar buku kitab yang ditulis itu bisa bermanfaat. Wasammaituhu, dan aku beri nama. Ini kata pengarang. Namanya apa? Ta'limal muta'allim, thariqat ta'lim, ya. Boleh taklima kalau memang sammaituhunya di sini taklima, ya kita jadikan maf'ul, ya. Ta'limul muta'allim di sini artinya adalah taklim, pembelajaran. Al-muta'allim, orang-orang yang belajar. Pembelajaran bagi orang yang belajar. Thariqut ta'lim, thariqut ta'allum, ya. Thariqut ta'allum, metode belajar, ya. Nama dari kitab ini sebenarnya tidak hanya Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'allum, ada juga yang menulis, ya, kitabnya sama tapi judulnya berbeda. Kok bisa? Ya bisa jadi Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji itu muridnya tidak satu, muridnya banyak, muridnya juga mencatat. Jadi zaman dulu itu kitab itu dikarang, kadang gurunya membacakan, gurunya melafalkan, maka muridnya yang menulis. Misalnya ada murid 5, bisa jadi nanti kitabnya itu ada 5 karena ditulis oleh orang sebanyak 5. Nah, di sini ada 3 nama yang pernah Pak Guru baca. Yang pertama Ta'limul Muta'allimin. Nah, di sini kan Ta'limul Muta'allim. Ketemu lagi Ta'limul Muta'allimin. Alal kamal. Kalau di sini Thariqut Ta'allum, tapi Ta'limul Muta'allimin alal kamal. Artinya pembelajaran orang-orang yang belajar alal kamal, secara sempurna. Ada juga Ta'limul Muta'allim li ta'allumi thariqit ta'allum. Ini lebih panjang lagi dan lebih sulit untuk melafalkan, ya. Ta'limul Muta'allim, pembelajaran bagi orang yang belajar, li ta'allumi thariqit ta'allum, untuk mempelajari metode-metode belajar. Nah, yang terakhir ini sama ini, Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Ya, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Sekali lagi ini adalah pembuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keberkahan ilmu para ulama yang kita baca kitabnya, mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf mulai awal sampai akhir. Ya wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.